Selamat pagi Bapak Ibu, Mas, Mbak, Eyang Kung, Eyang Putri, dan saudaraku yang baik. Sejak Senin hingga Sabtu ini, kita jalani hidup bersama Tuhan. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Pagi yang baru kita masuki. Semoga tidur dan istirahat malam kita menyegarkan tubuh kita. Firman Tuhan untuk direnungkan. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudaraku, sebagai manusia kita dilengkapi berbagai organ tubuh. Semuanya punya fungsi khas sendiri-sendiri. Mata untuk melihat, hidung untuk membaui, telinga untuk mendengar, dan sebagainya. Sekecil apapun organ tubuh kita, Tuhan menciptakannya dengan kegunaannya. Tidak ada organ tubuh yang sekedar ada. Tuhan sungguh menciptakan manusia sebagai sosok mahakarya. Begitupun organ bernama lidah. Secara fisik hanya sepotong daging, ditimbang tidak berat. Dilihat dari sisi keindahan, tidak terlihat menonjol keindahannya. Tidak ada peristiwa jatuh cinta seseorang lantaran bentuk fisik lidahnya. Namun demikian, kegunaan dan efek fungsi lidah luar biasa. Dengan organ tubuh itulah kita mencecap rasa semua makanan dan minuman. Dengan lidah pula lahir ucapan dan perkataan. Kita bisa mendengar ada lagu yang dinyanyikan terdengar indah. Pidato yang memukau. Itu tidak terlepas oleh sebab ada organ yang bernama lidah. Banyak istilah yang menggunakan kata lidah. Bagi Anda yang suka kuliner, maka akrab dengan istilah memanjakan lidah. Bagi orang yang pandai berkata-kata dan cekatan berargumentasi, disebut pintar bersilat lidah. Dan orang menyebut lidah tak bertulang, karena apa saja bisa dikatakan lidah. Berkenaan dengan fungsinya yang luar biasa, lidah terutama untuk menyuarakan ungkapan hati, keinginan, perintah, dan komunikasi. Lidah bukan cuma harus dirawat, tetapi sangat penting ditata dan dikontrol. Sejak anak-anak, Anda dan saya diajar mana yang boleh diucapkan lidah dan mana yang tidak boleh diutarakan. Mana yang pantas dan tidak pantas diutarakan. Lidah yang tanpa pengendalian tentu sangat berbahaya dan merugikan. Sebab lidah itu bisa mengeluarkan ungkapan hati, perasaan,
dan pikiran yang merugikan relasi sosial. Sebuah pertemanan bisa rusak karena ucapan dan pernyataan yang menyakitkan. Di situ lidah bisa menjadi sumbernya. Seseorang yang karena lidahnya mengutarakan kata-kata penuh kebencian dan fitnah atas orang tertentu di muka umum bisa berujung di meja pengadilan karena dianggap mencemarkan nama baik seseorang. Saudaraku, pernah terjadi di Sumatera Utara, di salah satu kota. Ada seorang perempuan mengeluh tentang alat yang dipergunakan ibadah yang menurut dia menimbulkan kebisingan. Dinilai telah melakukan penistaan agama. Di mata sebagian besar yang berhati nurani berpendapat, justru seharusnya keluhan si ibu didengar. Ini malah dia ditangkap dan diadili dan divonis. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari lidah. Si ibu itu dengan lidahnya mengutarakan cuma kerisauan hatinya. Ternyata menyulut polemik, pro dan kontra. Akhirnya, ia harus meringkuk di penjara. Itu baru satu contoh. Sama suasana kehidupan keluarga dan kehidupan berjemaat dipengaruhi lidah, baik yang dikontrol maupun tidak. Lidah yang memproduksi ucapan bersahabat, keramahan, pujian akan melahirkan suasana nyaman. Sebaliknya, pernyataan serangan secara pribadi melalui kata-kata lebih banyak merugikan daripada manfaatnya. Dan sering terjadi menimbulkan konflik di keluarga maupun di gereja. Dan itu tidak dapat dipisahkan dengan lidah saudara-saudara. Hari ini, mari jaga lidah kita. Disiplinkan lidah kita. Sehingga kita menghindari ungkapan lidah kita yang bersifat mengecam, bergosip, menjelek-jelekan nama baik seseorang, atau kelompok, atau nada instruksi yang menyakitkan hati sesama teman. Pakailah lidah untuk berdoa dan memuji Tuhan. Pergunakan lidah kita untuk memuji orang lain, memproduksi sapaan hangat, mengeluarkan suara yang menyejukkan hati, dan menenteramkan emosi. Dengan demikian, lidah kita tidak membakar hutan, melainkan menumbuhkan tunas-tunas persahabatan dan persaudaraan. Lidah kita tidak melahirkan ungkapan kebencian, melainkan pernyataan kelembutan dan kasih sayang. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami menjalani hidup hari ini bersahabat dan bersaudara dengan siapapun. Lidah kami tertata dalam mengeluarkan kata-kata dan ungkapan. Namun jika kami ada lidah orang lain yang bernada memusuhi, mampukan lidah kami membalasnya dengan ungkapan dan kata-kata berisikan kasih dan kebaikan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat memasuki akhir pekan bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.